Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Indah Indriani dari SD Negeri Sudah Kecamatan Malo. Di sini saya akan menjelaskan materi modul ajar 2, yaitu tentang akidah, Asmaul Husna, Al-Malik dan Al-Qudus, kelas 3 semester 1 dalam satu kali pertemuan. Ya, kita lanjut. Nah, di sini untuk tujuan pembelajarannya dulu. Yang pertama, menyebutkan sifat pemimpin dan mampu memahami sifat pemimpin. Mengintegrasikan pemahaman Al-Qudus pada kehidupan sehari-hari. Memahami dan memberi contoh Allah Maha Suci dalam kehidupan. Nah, ini yang terakhir. Mampu mempraktikkan jiwa pemimpin pada saat di sekolah atau ditunjuk menjadi ketua kelas. Oke, lanjut. Nah, di sini ada Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna terlebih dahulu. Nah, di sini Asmaul Husna adalah 99 nama indah Allah yang mencerminkan sifat-sifatnya. Nah, setiap nama ini memiliki makna yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Allah. Next, lanjut. Definisi Al-Malik. Nah, berarti ini pengertiannya tentang Al-Malik. Nah, Al-Malik itu Allah Maha merajai atau menguasai. Nah, salah satu Asmaul Husna yang mengandung makna bahwa Allah itu memiliki kekuasaan dan kerajaan dan kepemilikan. Berarti Maha menguasai dan merajai yang ada di seluruh dunia ini. Lanjut, definisi Al-Qudus. Nah, Al-Qudus ini Allah Maha Suci. Nah, artinya di sini mensucikan dan menjauhkan dari kejahatan. Bisa pula diartikan membesarkan dan mengagungkan kesuciannya Allah Ta'ala. Sangat bersih dari perasaan keji, jahat, negatif, dan yang lainnya. Nah, jika Al-Qudus ini Maha Suci, berarti kita harus meyakini bahwa Allah itu memang Maha Suci. Berarti Allah itu bebas dari kejahatan. Nah, berarti tidak ada Allah itu memiliki sifat jahat atau sifat yang keji atau sifat yang negatif. Itu bukan sifat Allah, karena di sini Asmaul Husna baik Al-Malik maupun Al-Qudus ini memiliki arti yang sangat agung dan sangat sempurna. Lanjut, perbedaannya sekarang antara Al-Malik dan Al-Qudus. Nah, di sini untuk Al-Malik ini menggambarkan Allah itu sebagai pemimpin yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengendalikan segala sesuatu. Berarti Allah itu mampu mengendalikan hambanya. Nah, selain itu untuk Al-Qudus sendiri menggambarkan kesucian Allah yang bersih dari perasaan keji, jahat, dan negatif. Bahwasanya Allah itu tidak memiliki sifat-sifat seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, lanjut contohnya sekarang. Nah, contohnya yaitu Allah memberi matahari, udara, air, dan segala kebutuhan hidup tanpa syarat, bahkan kepada yang tidak beriman. Ya. Nah, selain itu Al-Qudus sendiri di akhirat Allah itu memberikan surga kepada orang yang beriman dan beramal saleh serta mengampuni mereka yang bertaubat. Nah, di sini jadi barang siapa yang kita memiliki kesalahan atau kita memiliki dosa kepada Allah, jika kita berniat untuk bertaubat, Allah itu akan mengampuni kita. Di sini. Nah, next, lanjut. Nah, cara meneladani sikap Al-Malik. Yang pertama yaitu bersikap dan tidak semena-mena terhadap orang. Berarti kita harus bersikap rendah hati, ya, dan menanamkan rendah hati kepada peserta didik atau kepada anak-anak. Terus tidak arogan dengan kekuasaan, jadi tidak terlena dengan kekuasaan ya atau jabatan yang kita raih saat ini. Terus yang berikutnya, menyadari bahwa kekuasaan manusia itu sangat terbatas, sedangkan kekuasaan Allah itu tidak terbatas gitu. Jadi kita harus selalu mengingat Allah dan selalu bersyukur. Kita lanjut, yaitu menjaga dan menggunakan segala yang dimiliki dengan bijaksana. Nah, menjaga dan menggunakan segala yang dimiliki dengan bijaksana, jangan terlalu boros atau menghambur-hamburkan yang tidak perlu.
Lanjut, cara meneladani sikap Al-Qudus. Kalau tadi meneladani sikap Al-Malik, sekarang meneladani sikap Al-Qudus. Di sini menjaga kebersihan diri, rumah dan lingkungan. Nah, kalau rumah kita bersih atau lingkungan kita bersih, hidup pun akan menjadinya nyaman. Nah, ini di sini membuang sampah pada tempatnya. Terkadang itu anak-anak itu masih membuang sampah yang tidak pada tempatnya, ya gitu ya. Jadi kita harus menekankan kepada anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Jangan bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kepada anak-anak. Terus yang berikutnya, menjaga lisan dengan tidak mengucapkan kata tidak sopan. Nah, jadi kita harus menanamkan kepada anak-anak bahwasanya menjaga lisan ini itu sangat penting, karena terkadang anak zaman gen sekarang ini itu kebanyakan dia berpengaruh pada teknologi. Jadi ini tutur katanya itu banyak yang tidak sopan. Terus tidak mencemooh orang lain. Selanjutnya, mendoakan orang yang sedang kesulitan. Jadi jika ada orang kesulitan, kita itu tidak boleh menertawakan. Jadi kita harus mendoakan, saling mendoakan itu lebih baik. Terus berbuat baik kepada orang lain, kepada siapapun kita harus berbuat baik tanpa pamrih dan tanpa imbalan apapun. Itu yang harus ditanamkan kepada anak-anak. Terus selanjutnya yaitu menolong orang yang membutuhkan. Nah, kalau kita saling tolong menolong, hidup pun akan menjadi nyaman dan tentram. Lanjut, manfaat mengamalkan Al-Malik. Nah, di sini yang pertama, menjadikan diri rendah hati, memahami bahwa hanya Allah yang berhak memerintah atau melarang, menyadari bahwa kekuasaan manusia terbatas sedangkan Allah tanpa batas, senantiasa bersikap baik dan tidak angkuh atau sombong, menjadikan kehidupan terasa nyaman. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi, sudah saya singgung sedikit. Nah selanjutnya, manfaat mengamalkan Al-Qudus. Nah, manfaatnya ini meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah, membantu mengingat kesucian Allah dan berusaha mensucikan diri sendiri, mengurangi kegelisahan dan stres, memperkuat hubungan spiritual dengan Allah. Jadi lebih dekat dengan Allah ketika kita selalu mengamalkan Asmaul Husna, bukan hanya Al-Malik dan Al-Qudus, dan masih banyak lagi. Cuma di sini saya mengambil dua ayat, yaitu Al-Malik dan Al-Qudus. Lanjut, yaitu membebaskan dari pikiran yang sulit, khawatir dan penuh derita, menyembuhkan penyakit hati supaya tidak banyak iri. Lanjut, kesimpulan, Al-Malik dan Al-Qudus adalah dua nama Allah yang menunjukkan kasih sayangnya yang luas dan mendalam. Kita harus meladeni sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan menjadi pengasih dan penyayang kepada sesama makhluk. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait materi modul 2 tentang akidah Asmaul Husna, Al-Malik dan Al-Qudus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.